Halo, teman-teman investor. Selamat datang kembali di channel ini. Pernah nggak sih, kalian merasa bingung mau beli saham apa? Semua orang bilang beli saham ini, beli saham itu. Tapi sebenarnya, gimana sih cara kita tahu kalau sebuah saham itu harganya murah atau mahal? Nah, kalau kalian ingin tahu, cara paling sederhana tapi efektif untuk menilai harga wajar sebuah saham, video ini cocok banget buat kalian. Di video ini, kita nggak akan bahas teori yang ribet dan bikin pusing. Kita akan fokus ke panduan praktis yang bisa langsung kalian terapkan. Kita bakal bedah bareng-bareng. Apa saja indikator kunci yang penting? Gimana cara mencari datanya dengan mudah? Aplikasi apa saja yang bisa bantu kita? Dan yang paling penting, gimana langkah investasi yang aman? Semua materi ini dirancang khusus untuk kalian, para investor retail yang ingin mengambil keputusan investasi dengan lebih percaya diri, bukan cuma ikut-ikutan. Jadi, pastikan kalian tonton video ini sampai habis, karena setiap slide-nya punya informasi penting yang nggak boleh kalian lewatkan. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Oke, yang sekarang kita masuk ke slide kedua. Mengapa valuasi itu penting? Sederhananya, valuasi ini seperti kompas kita saat berinvestasi. Tanpa valuasi, kita gampang banget terjebak dalam happy atau rumor yang beredar di pasar. Coba bayangin, kita dengar kabar saham akan naik, lalu kita langsung beli tanpa tahu harganya wajar atau tidak. Akibatnya, kita bisa saja beli saat harganya sudah kemahalan, atau malah melewatkan saham bagus yang harganya lagi diskon. Nah, untuk lebih jelasnya, coba kita lihat risiko bila kita tidak melakukan valuasi. Paling tidak ada 3 risiko besar. Pertama, kita bisa membeli pada puncak sentimen. Artinya, kita beli saat semua orang lagi euforia, padahal harganya sudah jauh di atas nilai aslinya. Kedua, kita kehilangan margin of safety. Ini adalah ruang aman kita sebagai investor. Tanpa valuasi, kita nggak punya bantalan pengaman kalau harganya turun. Ketiga, salah alokasi modal. Uang kita yang seharusnya bisa kita tanam di perusahaan berkualitas dengan harga murah, malah kita belikan saham yang kemahalan. Sebaliknya, dengan melakukan valuasi cepat yang akan kita pelajari nanti, ada banyak banget manfaatnya. Manfaat pertama, valuasi bisa jadi filter awal saham yang layak kita riset lebih dalam. Jadi, kita nggak buang-buang waktu meneliti semua saham. Manfaat kedua, kita bisa menentukan titik masuk entry dan keluar exit yang lebih terukur. Kita jadi tahu, harga saham ini sudah murah, saatnya beli. Atau harga saham ini sudah terlalu mahal, saatnya profit taking. Dan yang terakhir, kita bisa melakukan perbandingan antar sektor. Misalnya, kita bisa bandingkan saham bank A lebih murah daripada bank B, atau saham teknologi 10 lebih menarik daripada Y. Jadi, intinya, valuasi ini bukan cuma soal hitung-hitungan yang rumit, tapi ini adalah cara kita untuk berinvestasi dengan lebih rasional dan punya probabilitas cuan yang lebih besar dalam jangka menengah, jauh dari sekadar rumor pasar. Sampai sini, semoga teman-teman sudah paham ya kenapa valuasi itu penting. Sekarang, kita masuk ke inti pembahasannya. Kita mulai dari indikator kunci yang paling mudah kita pahami. Setelah kita tahu pentingnya valuasi, sekarang kita masuk ke intinya, metode kuantitatif. Dasar, ini adalah 3 rasio yang paling sering dan paling mudah kita gunakan. Ingat pesan kuncinya ya, gunakan kombinasi. Jangan cuma pakai satu rasio saja. Rasio yang pertama adalah PER, singkatan dari Price per Earning Ratio. Gampangnya, PER ini adalah indikator valuasi laba. Ini menunjukkan berapa kali lipat harga saham dibandingkan dengan laba bersih per sahamnya. Jadi, kalau pernya 10, artinya investor bersedia membayar 10 kali dari laba yang dihasilkan perusahaan. Gimana cara menilainya? Jangan cuma lihat angkanya saja. Kita harus bandingkan dengan beberapa hal. Bandingkan dengan historis perusahaan itu sendiri. Apakah PER saat ini lebih rendah dari rata-rata 5 tahun terakhirnya? Bandingkan dengan rata-rata industri. Misalnya, PER bank biasanya berbeda dengan PER perusahaan teknologi. Atau, bandingkan dengan prospek pertumbuhan labanya. PER yang tinggi bisa saja wajar,
Jika perusahaan punya prospek pertumbuhan laba yang sangat pesat. Selanjutnya, yang kedua adalah PBV atau Price per Book Value. Kalau tadi PR fokus ke laba, PBV ini fokusnya ke aset bersih perusahaan. PBV ini menunjukkan berapa kali lipat harga saham dibandingkan dengan nilai buku modal perusahaan per sahamnya. Rasio ini cocok banget untuk menilai perusahaan yang asetnya dominan, seperti bank, perusahaan asuransi, atau manufaktur. Kita bisa pakai rasio ini untuk mencari tahu apakah harga sahamnya lebih mahal atau lebih murah dari nilai aset yang dimiliki perusahaan. Misalnya, kalau PBV-nya di bawah 1, itu bisa jadi sinyal perusahaan tersebut sedang undervalue. Tapi hati-hati, kita harus cek juga kenapa bisa begitu. Apakah asetnya berkualitas atau jangan-jangan ada masalah tersembunyi? Nah, rasio yang terakhir ini favorit para investor yang mengejar pendapatan pasif, yaitu dividen. YLA. Ini adalah rasio yang menunjukkan pengembalian tunai yang kita dapatkan dari dividen perusahaan dibandingkan dengan harga sahamnya. Rasio ini sangat penting untuk strategi investasi pendapatan. Contohnya, kalau sebuah saham harganya Rp1.000 dan dividennya Rp50 per saham, berarti dividen yield-nya adalah 5%. Yang penting untuk diperhatikan, cari perusahaan yang dividen, yield-nya stabil dan payout ratio-nya wajar. Ini menandakan arus kas. Perusahaan tersebut sehat dan mereka konsisten dalam membagikan keuntungan kepada investor. Jadi, itulah 3 rasio dasar yang bisa kalian gunakan. Ingat ya, jangan cuma pakai satu, tapi kombinasikan ketiganya untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh tentang valuasi sebuah saham. Kalau PR-nya murah, cek juga PBV-nya. Kalau dividennya menarik, lihat juga kenapa dividen itu bisa stabil. Di slide berikutnya, kita akan bahas di mana sih kita bisa menemukan data-data ini dengan mudah. Simak terus ya. Nah, sekarang kita sampai di bagian yang paling penting dan paling sering ditanyakan. Gimana cara kita mencari dan menggunakan data-data ini secara praktis? Banyak orang berpikir harus punya aplikasi mahal. Padahal data-data ini sebetulnya mudah ditemukan. Ini dia langkah cepat yang bisa langsung kalian praktikkan. Pertama, ambil laporan keuangan perusahaan, baik triwulan maupun tahunan. Ini adalah sumber data paling valid. Lalu, hitung rasio yang tadi sudah kita bahas, PIR, PBV, dan dividen yield. Setelah itu, bandingkan dengan data industri atau historis perusahaan. Bintang dan yang terakhir, catat tren rasio-rasio tersebut dalam 3-5 tahun terakhir. Dari mana kita bisa dapat data ini? Paling gampang, kalian bisa cek di website IDX, website emiten, atau aplikasi screener saham yang banyak tersedia sekarang. Sekarang, mari kita breakdown satu persatu. Gimana cara mendapatkan datanya? Untuk menghitung PER, kalian cuma butuh 2 data, satu EPS earnings per share, atau laba per saham dalam 12 bulan terakhir, dan 2 harga saham terakhir. Lalu tinggal dibagi, selesai. Lanjut ke PBV, kalian butuh data ekuitas per saham dan harga saham terakhir. Sama seperti PER, tinggal dibagi. Mudah kan? Terakhir, untuk dividen yield, kalian butuh data total dividen yang dibagikan, perusahaan dalam setahun terakhir dan harga saham terakhir. Hasilnya, kalian tahu berapa persen pengembalian dividen yang akan kalian terima. Nah, selain ketiga rasio itu, jangan lupakan poin penting yang keempat, periksa rasio utang, margin, dan arus kas operasional. Ini adalah cek kesehatan tambahan untuk memastikan bisnis perusahaan itu kuat. Misalnya, rasio utang yang terlalu tinggi bisa berisiko, atau margin keuntungan yang terus menurun bisa jadi sinyal ada masalah di operasional perusahaan. 3 rasio valuasi tadi adalah pintu masuk, sedangkan 3 rasio ini adalah jendela untuk melihat lebih dalam. Jadi, intinya, proses ini tidak rumit. Kalian tidak butuh formula ajaib. Kalian hanya butuh laporan keuangan dan sedikit ketelitian. Dengan data-data ini, kalian bisa mulai menyusun gambaran besar tentang kualitas dan valuasi sebuah perusahaan. Nah, setelah kita paham soal angka-angka, sekarang kita masuk ke bagian yang sering dilupakan, tapi sangat penting.
Valuasi holistik, yaitu menilai kualitas bisnis dan manajemennya. Ingat pesan ini baik-baik. Angka saja tidak cukup. Rasio keuangan yang bagus tidak akan berarti banyak kalau kualitas bisnis dan manajemennya buruk. Ada beberapa checklist kualitas bisnis yang bisa kalian perhatikan. Ini yang membedakan perusahaan bagus dari perusahaan biasa. Yang pertama, keunggulan kompetitif. Pikirkan apa yang membuat perusahaan ini lebih unggul dari kompetitornya. Apakah karena punya brand yang kuat, seperti Indofood, atau punya cost yang lebih efisien, atau distribusi yang lebih luas dan merata seperti Alfamart dan Indomaret? Yang kedua, margin stabil atau terus naik dalam lebih dari 5 tahun. Margin yang konsisten menunjukkan perusahaan itu punya kekuatan untuk menentukan harga dan mengelola biayanya dengan baik. Ini adalah tanda bisnis yang sehat. Yang ketiga, ROI return on equity yang konsisten dan lebih tinggi dari biaya modal. ROI ini menunjukkan seberapa efisien manajemen dalam mengelola modal investor. Semakin tinggi dan konsisten, artinya manajemennya semakin jago dalam menghasilkan keuntungan. Selain kualitas bisnis, kalian juga harus perhatikan manajemen dan risikonya. Ada dua hal penting di sini. Pertama, reputasi dan transparansi manajemen. Coba cari berita-berita tentang manajemennya. Apakah mereka sering terlibat masalah? Apakah mereka transparan dalam memberikan informasi kepada publik? Manajemen yang jujur dan berintegritas adalah aset tak ternilai. Kedua, kebijakan dividen dan reinvestasi yang jelas. Perusahaan yang baik punya rencana yang jelas. Kapan mereka akan membagikan dividen dan kapan mereka akan menggunakan laba untuk reinvestasi ke dalam bisnis. Ini menunjukkan manajemennya punya visi jangka panjang. Jangan lupakan juga untuk memeriksa risiko-risiko tersembunyi, seperti risiko regulasi, dampak lingkungan, atau seberapa besar utang leverage perusahaan tersebut. Jangan sampai perusahaan yang kita anggap murah ternyata punya tumpukan utang yang berpotensi merusak bisnisnya. Nah, ini poin penutupnya yang paling penting dan harus kalian catat dimanapun. Perusahaan yang harganya murah, tapi dengan manajemen yang buruk, seringkali hanya terjebak dalam masalah. Jadi, prioritaskan kombinasi antara valuasi yang menarik dan kualitas bisnis yang prima. Jangan sampai kita cuma tergiur angka murah, tapi ternyata kita membeli perusahaan yang punya manajemen bandel dan berisiko tinggi. Kombinasi valuasi yang menarik dengan kualitas bisnis dan manajemen yang bagus. Itulah resep untuk mendapatkan cuan maksimal. Nah, teman-teman, kita sudah sampai di slide terakhir. Setelah kita belajar semua teori dan metode tadi, pertanyaannya adalah, apa langkah selanjutnya? Dan bagaimana kita menerapkan semua ini dalam sebuah strategi investasi yang solid? Mari kita rangkum semuanya dalam 4 langkah sederhana ini. Screening. Ini adalah langkah pertama. Kalian bisa menggunakan aplikasi screener saham untuk memfilter saham-saham yang punya rasio PER, PBV, atau dividen yield sesuai strategi kalian. Misalnya, kalian mau cari saham dengan PER di bawah 10. Nah, pakai screener itu kalian bisa langsung dapat daftarnya. Riset cepat dari daftar saham yang sudah terfilter. Kalian lakukan riset cepat. Baca sekilas laporan keuangan terbaru. Dengarkan ringkasan panggilan investor. Dan lihat tren margin perusahaan dalam 5 tahun terakhir. Ini untuk memastikan kualitas bisnisnya bagus. Bintang valuasi dan entry, kalau dirasa sudah oke, barulah kalian tentukan target harga beli yang wajar. Kalian bisa pakai rasio tadi untuk menetapkan target itu. Dan tentukan margin of safety kalian. Misalnya 10-30% di bawah harga wajar. Ini akan melindungi modal kalian. Risk management. Terakhir, yang tidak kalah penting, manajemen risiko. Jangan pernah alokasikan lebih dari 2-5% portofolio kalian untuk satu saham saja. Lakukan juga rebalancing secara periodik untuk memastikan portofolio kalian tetap seimbang. Untuk memulai, ini adalah tindakan singkat yang bisa kalian lakukan langsung setelah menonton video ini. Mulai dengan mencari 3 saham saja yang lolos proses screening dan riset cepat ini. Lalu, catat asumsi valuasi kalian. Kenapa kalian pikir saham ini murah? Bintang dan yang paling penting,
Review setiap kuartal untuk memastikan asumsi kalian masih relevan. Jadi, itu dia panduan sederhana untuk memvaluasi saham dan mendapatkan cuan maksimal. Proses ini mungkin terdengar panjang, tapi percayalah, ini akan membuat kalian menjadi investor yang lebih cerdas, disiplin, dan terhindar dari keputusan yang emosional. Investasi itu bukan soal keberuntungan, tapi soal pengetahuan dan strategi yang tepat. Dengan bekal ini, saya yakin kalian bisa mengambil keputusan yang lebih baik. Saya Stock Capital, dan sampai jumpa di video-video edukasi selanjutnya.